Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di kuliah pengganti malam ini. Di malam ini kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang modul 7. Di modul 7 nanti ini akan terdiri dari 3 kegiatan belajar, di mana di modul 7 ini nanti kita akan belajar tentang segmentasi, targeting dan positioning. Ini berhubungan dengan pasar atau market yang nanti akan kita tuju sebagai objek dari bisnis kita. Nah, untuk modul ketujuh ini itu masuk ke dalam manajemen pemasaran. Nah, oke. Selanjutnya, di kegiatan belajar pertama kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Oke. Kenapa harus dilakukan evaluasi tentang segmentasi pasar? Kita perlu mengetahui bahwa antar konsumen satu dengan konsumen yang lainnya, yaitu konsumen yang akan kita hadapi atau yang akan kita penuhi permintaannya itu, sebenarnya setiap keinginannya itu pasti beraneka ragam. Untuk itu kita harus mempelajari sebelum kita tahu pada konsumen yang mana sih yang sebenarnya mau kita tuju gitu. Nah, untuk itu kita harus mengetahui konsumen yang mau kita bidik itu konsumen yang karakternya seperti apa. Jadi, itu salah satu dasar kenapa kita perlu untuk melakukan segmentasi pasar. Nah, di sini alasan yang pertama kenapa perlu adanya segmentasi pasar itu karena adanya perbedaan keinginan konsumen. Dan sampai saat ini pasar itu sudah sangat beragam dari keinginan satu orang dengan orang yang lainnya. Untuk itu, dalam sebuah area masyarakat atau dalam total pasar yang ada, itu pasti ada bermacam-macam segmen-segmen yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memproduksi, kadang kan soalnya kalau umumnya produksi massal itu biayanya murah. Iya memang murah, karena kan sekali produksi kita pasti akan produksi banyak produk. Jadinya biaya semua yang dikeluarkan itu akan dibagi terhadap semua jumlah produk yang diproduksi. Otomatis per produknya akan kena murah karena kita bisa memproduksi banyak. Tapi di sini kalau misalnya kita berproduksi massal, apakah selalu menguntungkan? Ternyata tidak, karena tidak semua orang itu menyukai sebuah produk yang sama. Oke. Di sini ada perbedaan antara pemasaran massal dengan pemasaran segmentasi. Di yang pertama, pemasaran massal itu kalayak diperlukan sama baik untuk produk maupun promosi. Sedangkan untuk pemasaran segmentasi itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan juga diperlakukan yang berbeda. Nah, mungkin kita bisa lihat juga kalau misalnya produk-produk yang ada di suatu daerah tertentu akan berbeda dengan produk yang ada di daerah tertentu. Oleh karena itu, setiap produk akan punya produk khusus. Misalnya di Jogja khasnya gudeg, lalu misalnya di Palembang khasnya pempek gitu. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, segmentasi pasar itu adalah contohnya yang seperti itu. Jadi kita harus bisa mengetahui fokus dari pasar yang akan kita tuju. Oke. Nah, lalu perbedaan yang kedua, untuk pemasaran massal itu, pemasaran dianggap bersifat statis, tepat dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk pemasaran segmentasi, pemasaran itu dianggap dinamis dan berubah-ubah. Nah, kalau pada kenyataannya sekarang, otomatis dari waktu ke waktu sebenarnya kalau permintaan konsumen itu kan pasti selalu berubah-ubah. Makanya untuk itu kita perlu mempelajari perbedaan keinginan konsumen dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak bisa hanya statis seperti dulu. Kalau misalnya seperti itu kita nggak akan berkembang.
Saya absen dulu sebentar. Hari Minggu pertemuan. Mbak Rikana. Oke. Sedangkan untuk perbedaan ketiga, untuk pemasaran massal itu strategi organisasinya adalah defensif dengan membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar dan perbaikan cara kerja. Sedangkan untuk pemasaran segmentasi itu strategi organisasinya adalah adaptif, jadi beradaptasi. Nah, kalau tadi kan defense ya, jadi dia istilahnya ngotot untuk tetap sama gitu ya. Kalau strategi yang segmentasi itu adaptif, responsif terhadap perubahan selera pasar. Nah, di sini dasarnya adalah riset konsumen dan mengimbangi kegiatan pesaing. Saya nggak tahu apakah teman-teman dulu sebelumnya pernah dapat kuliah desain produk nggak ya di manajemen ini, karena kalau di desain produk itu sedikit ada banyak hubungannya dengan manajemen pemasaran, karena ya sama-sama ya bagian produksi bagian pasar. Nah, di sini sebelum kita mau mendesain itu kita harus kenali dulu keinginan konsumennya apa gitu, agar kita tidak salah sasaran, karena kalau salah sasaran otomatis ujung-ujungnya akhirnya kita hanya mengeluarkan biaya tapi nggak ada hasilnya, seperti itu. Oke. Nah, di sini tingkat dan pengertian segmentasi pasar. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu pengertian dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah kegiatan untuk memilah-milah pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok pasar yang homogen. Jadi, seperti tadi, sebagai salah satu alasan kenapa pentingnya segmentasi pasar. Karena, kita balik lagi sebentar, karena adanya perbedaan keinginan konsumen dari sebuah lingkungan pasar yang menunjukkan bahwa pasar itu heterogen. Nah, di sini kita akan kelompokkan. Ya, pastinya dalam heterogen itu ada yang similar ya, ada yang serupa. Serupanya itu bisa serupa sama persis, bisa serupa nggak sama. Nah, untuk itu di sini kita akan berusaha untuk memilah-milah bagaimana caranya untuk bisa memisahkan atau mengelompok-kelompokkan pasar yang heterogen tersebut. Di sini segmentasi pasar dapat dijadikan pada 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan segmen. Tingkatan segmen ini adalah segmentasi pasar dalam tingkatan segmen pemasarannya. Dan di sini pemasaran segmentasi merupakan titik tengah di antara pemasaran massal dengan pemasaran individu. Saya absen dulu, Mas Nano. Nah, jadi kalau tadi kita belajar antara pemasaran, kan ada dua jenis ya. Ada pemasaran massal sama ada pemasaran segmentasi. Nah, pemasaran segmentasi itu sebenarnya adalah di tengah-tengahnya antara pemasaran massal dengan pemasaran individual. Dimana di sini target pasar dalam satu segmen itu dikelompokkan karena kesesuaian keinginan dan kebutuhan, dan di situ tidak harus sama persis. Nah, contohnya dari tingkat segmentasi untuk tingkat segmen ini adalah misalnya ruang inap di rumah sakit itu kan banyak kelas-kelasnya. Nah, itu salah satu contoh segmentasi di tingkat segmen, yang mana dia itu adalah penjembatan antara tingkat massal dengan tingkat individu. Lalu yang kedua adalah ceruk pasar. Ceruk pasar ini merupakan bagian kecil dari suatu segmen pasar yang kebutuhannya tidak dilayani secara
secara baik oleh pemasar, sebab mereka menginginkan manfaat yang sangat spesifik. Nah, sebenarnya ceruk pasar ini, Waalaikumsalam Mas Nano, selamat datang. Nah, ceruk pasar ini itu adalah golongan minoritas dari sebuah pasar yang mana dia itu tuh sangat menginginkan produk dengan spesifikasi yang sangat khusus dan sangat berbeda. Nah, contohnya di sini adalah konsumen dari mobil Ferrari dan Rolls-Royce, yang mana mereka itu kan tidak semua orang akan mengkonsumsi mobil merek Ferrari dan juga Rolls-Royce kan. Nah, untuk itu di sini kita kelompokkan pasar itu masuk ke dalam kelompok ceruk pasar. Lalu untuk tingkat segmentasi yang ketiga adalah tingkat lokal. Tingkat lokal adalah cara kita membagi segmen pasar berdasarkan lokasinya. Nah, di sini sebagai contoh untuk tingkatan segmen untuk segmentasi tingkat lokal itu adalah kalau misalnya kita berada di Jawa Tengah sama Jawa Timur saja, itu sudah pasti kita punya koran yang berbeda, acara TVRI-nya pun juga berbeda. Nah, itu karena adanya segmentasi yang diterapkan pada industri koran tersebut dan juga industri televisi tersebut atau news tersebut ya. Karena kalau misalnya di Jawa Timur, otomatis mereka kadang akan lebih antusias untuk mengetahui berita-berita sekitar situ. Walaupun kita juga punya TVRI nasional yang seluruh Indonesia. Di situ maka otomatis akan berbeda kebutuhan atau keinginan masyarakat di daerah Jawa Timur dengan di daerah Jawa Tengah terhadap sebuah produk tertentu. Gitu. Mbak Muci. Oke. Nah, lalu tingkat segmentasi yang keempat adalah tingkat individu atau tingkat individual. Tingkat individual ini lebih mengarah pada yang namanya mass customization, atau kita mengcustom sesuatu tapi dalam bentuk massal gitu ya. Di sini mass customization itu sendiri pengertiannya adalah kemampuan untuk mempersiapkan produk yang produk yang dirancang, itu salah tulis ya, yang dirancang. Jadi mass customization itu adalah kemampuan untuk mempersiapkan produk yang dirancang secara individu dengan basis massal untuk memenuhi setiap keinginan pelanggan. Contohnya di sini adalah perusahaan properti atau perumahan dan juga otomotif. Nah, di perusahaan properti itu kadang mereka punya mass production, misalnya kayak perumahan, kan sama itu bentuk-bentuknya. Tapi bagi yang misalnya menginginkan rumah dengan bangunan khusus, mereka pun juga bisa menyediakan seperti itu. Oke. Nah, di situ adalah 4 macam tingkatan segmentasi. Lalu selanjutnya di sini kita akan pelajari dasar-dasar untuk melakukan segmentasi. Ada banyak dasar-dasar yang bisa kita gunakan untuk bisa memilah-milah kelompok masyarakat menjadi sasaran pasar kita. Yang pertama, di sini secara terperinci, variabel-variabel yang dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pasar adalah yang pertama itu segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini adalah pengelompokan pasar berdasarkan lokasi geografisnya. Di sini perbedaannya adalah bisa karena mereka berbeda antar lokasinya, bisa dari desa, dari kota, dari wilayah, dari provinsi, dari negara yang berbeda, dan juga dari iklim yang berbeda. Nah, di sini berdasarkan segmentasi geografis,
Oh iya, Mbak Muji, tidak apa-apa, sudah saya catat. Selamat datang Mbak Muji. Oke, kita lanjutkan. Untuk segmentasi geografis ini, berdasarkan segmentasi geografis, pemasaran itu harus menyesuaikan produk yang diproduksi agar sesuai dengan karakteristik geografisnya. Misalnya gini, pada saat orang itu ke Jogja, itu kan makanan khasnya gudeg. Kalau gudeg di Jogja, pasti ya manis, karena memang orang-orang Jogja sukanya manis. Tapi kalau misalnya kita mau produksi gudeg itu, tapi kita punya tokonya nggak di Jogja, kita punya tokonya misal di Sumatera yang suka pedes-pedes, atau di daerah Sunda yang sukanya asin-asin, otomatis kan kita nggak akan memberikan takaran manis yang sama seperti takaran manis orang Jogja. Kalau nggak akan ada yang doyan. Jadi di situ kita harus menyesuaikan masakan yang kita jual di daerah geografis yang berbeda, harus kita sesuaikan di sana. Seperti juga kalau misalnya ngerasain tom yum ya. Tom yum di daerah aslinya itu asem banget. Tapi kalau di Indonesia, orang kalau misalnya ngerasain tom yum asem banget seperti itu, pasti awalnya akan kaget. Makanya tingkat keasemannya di reduce atau di adjust atau disesuaikan. Seperti juga di Taiwan ini. Banyak toko-toko Indo di sini. Walaupun menurut kita ya rasanya masih fine ya, masih sama, kita masih juga enak rasainnya. Tapi kalau misalnya uh, kita kasih mereka bener-bener makanan yang sangat berasa, dimana orang-orang Taiwan kan juga uh, masakannya biasanya nggak tajam gitu ya bumbu-bumbunya, maka di situ kita pun juga sedikit harus menyesuaikan, karena kalau terlalu tajam mungkin ya mereka pas mencoba pertama terus rasanya lu kok ternyata gini gitu, mereka nggak akan tertarik lagi berikutnya, seperti itu. Terus contoh lain lagi, misalnya kita itu mau buka toko fashion di Indonesia sama di Taiwan, pasti berbeda. Kalau di Taiwan itu iklimnya dia ada musim dingin, ada musim panas. Di Indonesia semuanya musimnya cuma panas aja, cuma hujan sama kemarau, gitu kan ya. Nah, itu kalau misalnya kita ambil sama persis, otomatis kan nggak cocok. Maka di situ harus kita sesuaikan. Oh, kalau di sini itu kalau misalnya musim dingin bajunya harus seperti apa? Kalau di Indonesia musim panas bajunya harus seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi um, kita harus bisa mengetahui di mana pasar kita, bagaimana karakter pasar kita. Nah, selanjutnya untuk dasar-dasar melakukan segmentasi yang kedua bisa berdasarkan dari segmentasi demografi. Demografi itu bisa seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, agama, pendidikan, kelas sosial, dan generasi. Nah, di sini segmentasi demografis itu adalah pengelompokan pasar berdasarkan variabel-variabel demografis. Kenapa kita pun juga harus mengelompokkan pasar berdasarkan variabel-variabel demografis? Karena di sini keinginan dan preferensi masyarakat terhadap suatu produk itu biasanya berhubungan erat dengan variabel demografisnya. Misalnya, kebutuhan bayi dengan kebutuhan wanita dewasa dengan kebutuhan anak-anak ABG itu berbeda. Kalau kita samakan produk kita untuk satu pasar yang sama, wanita gitu, misalnya bayinya tadi bayi wanita, dan kita keluarkan produk yang sama, otomatis nggak akan semuanya kepakai karena mereka punya demografi yang berbeda. Untuk itu kita harus sesuaikan. Kalau untuk bayi gimana, bayi wanita gimana, kalau untuk wanita dewasa gimana, lalu kalau untuk anak-anak ABG cewek gimana gitu. Nah, di sini juga dibilang bahwa segmentasi dengan menggunakan variabel demografis ini cepat populer karena relatif mudah dan biayanya murah. Seperti itu. Karena di sini untuk penerapannya kita bisa menggunakan
Kita bisa menggunakan data dari Biro Pusat Statistik. Misalnya, kalau misalnya kita mau gini, kita ada di daerah tertentu. Di situ kita mau bisnis, misalnya bisnis fashion. Kita mau fashionnya itu mau mengarah pada segmen pasar yang mana? Anak-anak ABG, ataukah orang dewasa, ataukah anak-anak kecil? Karena pasti apa yang harus kita sediakan untuk menangani kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Nah, untuk itu kita harus tahu kalau misalnya kita ada di suatu tempat, data mereka tuh kebanyakan umuran yang berapa, orang dengan umuran pada range berapa yang ada di situ. Dan itu tuh kita bisa tahu informasinya dari data Biro Pusat Statistik. Kita nggak usah sibuk untuk survei observasi karena kita bisa langsung tanya. Di situ termasuk salah satu faktor murahnya ya, murah energi atau istilahnya, tapi nggak tahu apakah bayar atau enggak misalnya tanya itu. Tapi yang pasti energi kita dan waktu kita di situ akan lebih hemat karena kita bisa langsung tanya dan juga informasinya valid atau informasinya benar. Oke. Lalu untuk selanjutnya, segmentasi yang ketiga itu adalah segmentasi generasi atau istilahnya segmentasi cohort. Segmentasi cohort itu adalah pengelompokan pasar berdasarkan generasinya. Misalnya generasi 40-an, generasi 45-an, generasi 90-an, dan seterusnya. Di sini, segmentasi cohort itu digunakan untuk meramalkan perilaku dan pandangan hidup yang dianut masing-masing generasi. Karena kita percaya bahwa tiap-tiap generasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, karakteristik ini nanti akan berimplikasi pada perilaku pembelian dari generasi tersebut. Nah, di sini ada contoh generasi komputer itu muncul di tahun 1961, lalu generasi internet muncul di tahun 1970. Masalah generasi juga, kalau sekarang udah generasi, oh yo, ada generasi 3D, 4D, itu kemunculannya, itu kita namanya segmentasinya generasi. Lalu juga kalau misalnya dulu ada, kalau sekarang itu kan lagi ngetrennya celana, misalnya kayak celana baggy atau celana pensil. Nah, itu sebenarnya di generasi zaman dahulu, tapi kalau fashion beda ya, fashion kan muter. Tapi kalau teknologi itu maju, kalau fashion itu muter walaupun juga ada inovasi, inovasi di yang terbarunya pasti ada inovasi, tapi tetap dia itu tuh muter. Nah, misalnya ada kayak fashion dulu, um, celana cutbre, entah itu ngomongnya bener atau salah ya, tapi dulu saya bilangnya ada celana cutbre, celana baggy, sekarang celana pensil, entah nanti untuk selanjutnya celana model apa lagi. Nah, itu kan generasi-generasian. Seperti itu untuk dasar pemilahan segmentasi berdasarkan generasinya. Lalu selanjutnya adalah ke segmentasi psikografi. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya kita mau mempelajari tentang konsumen dan juga bagaimana mengevaluasi karakter keinginan konsumen, itu kita memang bisa membedakan karakteristik itu berdasarkan geografi dan juga demografinya. Namun di sini ada kalanya pengelompokan berdasarkan geografi dan demografi saja itu tidak cukup. Karena ada kondisi di mana konsumen dengan geografi dan demografi yang sama, tapi dia itu tuh memiliki keinginan yang berbeda. Itu ada. Untuk itu di sini kita membutuhkan salah satu metode lagi untuk memilahkan atau untuk memilah-milah pasar berdasarkan segmentasi psikografi. Nah, untuk segmentasi
psikografi ini itu adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan gaya hidup dan kepribadiannya. Nah, jadi misalnya ya, sama-sama orang Jakarta, umurnya sama, tapi dia ada kemungkinan memiliki preferensi yang berbeda atau ketertarikan pada sebuah produk yang berbeda, yang mana itu akan dipengaruhi oleh gaya hidupnya atau lifestyle-nya. Nah, gaya hidup sendiri itu apa? Gaya hidup itu merupakan cerminan bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya yang dinyatakan dalam aktivitas, minat, dan opini mereka. Nah, di sini menurut Susianto di tahun 1993 yang merupakan dosen psikologi Universitas Indonesia. Nah, di sini Susianto itu mengklasifikasikan gaya hidup menjadi 7 tipe, yaitu yang pertama adalah gaya hidup hura-hura. Oh, sorry. Harusnya 6. Saya tulis 2 kali hura-huranya. Harusnya 6 yaitu ya. Jadi 1, gaya hidup hura-hura. Kelompok yang punya gaya hidup hura-hura ini adalah kelompok yang senang hura-hura dalam arti tidak menghiraukan hal-hal yang serius. Hanya inginnya senang-senang. Nah, yang kedua adalah kelompok hedonis. Hedonis ini adalah kelompok yang banyak mengarahkan aktivitasnya untuk mencari kenikmatan hidup. Untuk yang ketiga adalah klasifikasi gaya hidup anak rumahan. Di dalam kelompok anak rumahan ini, kelompok ini adalah kelompok anak muda atau remaja yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan biasanya mereka kurang bergaul. Nah, mereka itu akan berorientasi pada keluarga dan hati-hati dalam menggunakan uang sakunya. Lalu yang keempat adalah gaya hidup sportif. Gaya hidup sportif adalah gaya hidup yang merupakan kelompok dari anak muda yang suka berolahraga. Lalu untuk gaya hidup yang kelima, itu sebenarnya bukan hura-hura, tapi tipe kebanyakan. Gaya hidup untuk tipe kebanyakan itu adalah kelompok yang merupakan tipe kelompok yang umum atau kebanyakan sering ditemui, di mana mereka itu adalah orang-orang yang agak berhati-hati dalam berperilaku, kurang berani menjadi inisiator. Itu tipe kebanyakan. Lalu yang terakhir adalah tipe untuk orang lain. Untuk orang lain ini adalah kelompok yang peka terhadap kebutuhan orang lain, berjiwa sosial, suka melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama, dan lebih mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Nah, di sini kita harus juga mengetahui bagaimana psikologis orang itu dan bagaimana gaya hidupnya, karena itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana dia memilih sesuatu untuk dibeli atau memilih sesuatu yang mereka sukai. Oke, selanjutnya masuk ke segmentasi perilaku, di mana ini adalah dasar-dasar melakukan segmentasi yang kelima. Nah, segmentasi perilaku ini adalah pengelompokan konsumen berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian atau respon terhadap suatu produk. Nah, dalam hal ini diyakini bahwa variabel-variabel seperti manfaat, kejadian, status pemakaian, tingkat kesetiaan adalah variabel yang baik dalam menentukan segmen pasar. Nah, di sini segmentasi perilaku ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan manfaat yang diperoleh konsumen atau benefit segmentation. Untuk segmentasi perilaku jenis ini adalah segmentasi yang mengelompokkan konsumen berdasarkan manfaat yang dicari konsumen dari suatu produk.
Misalnya, kita akan memasarkan pasta gigi. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa kelompok konsumen yang berbeda-beda. Pertama, kelompok konsumen yang meminta pasta gigi karena manfaatnya untuk mencegah kerusakan gigi. Itu kemungkinan satu perilaku, satu manfaat yang bisa diambil dari pasta gigi. Lalu, yang kedua, misalnya kelompok konsumen yang memilih pasta gigi karena manfaatnya untuk menyegarkan nafas. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok konsumen mungkin yang memilih pasta gigi karena manfaatnya dalam membunuh bakteri. Ada lagi mungkin memilih pasta gigi karena manfaatnya untuk gigi yang sensitif. Nah, itu salah satu segmentasi pasar berdasarkan manfaat yang akan diperoleh. Jadi kita dasar dari kita memproduksi sebuah produk itu berdasarkan segmentasi manfaat bagi konsumen. Lalu untuk segmentasi perilaku yang kedua, itu adalah segmentasi berdasarkan kejadian. Nah, pada bagian segmentasi ini, konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan kejadian pada saat mereka mengembangkan kejadian atau kebutuhan atau ketika membeli suatu produk. Nah, misalnya, pada kejadian kematian, konsumen membutuhkan jasa pemakaman jenazah, batu nisan, karangan bunga. Ketika ada kejadian ulang tahun, konsumen membutuhkan kado ulang tahun, roti tart, terus habis itu catering. Nah, di sini berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, kita dapat mengembangkan usaha pengelolaan, misalnya kayak pengelolaan jasa kematian atau pengelolaan event organizer dari acara ulang tahun. Jadi mungkin di tengah-tengah, jadi di sini banyak sekali ide bisnis yang bisa kita kembangkan berdasarkan dari segmen-segmen pasar yang sangat banyaknya di dunia ini gitu ya. Nah, lalu untuk segmentasi perilaku yang ketiga adalah status pemakai. Nah, dalam hal ini masyarakat itu dikelompokkan dalam kategori bukan pemakai, mantan pemakai, pemakai pertama kali, pemakai tetap, atau pemakai potensial. Nah, dalam kampanye donor darah misalnya, Palang Merah Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan donor tetap. PMI harus mulai menoleh pada orang yang donor pertama kali, mantan donor yang sekarang tidak aktif. Di situ dengan adanya pertambahan jumlah donor baru, maka PMI tidak akan kekurangan darah. Jadi di sini salah satu contohnya untuk status pemakai, kita bisa lihat kalau misalnya untuk donor darah itu kan ada jangkanya setelah donor yang pertama. Nah, di situ data-data itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan banyak pendonor. Contohnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah segmentasi berdasarkan pemakaian produk atau product usage. Nah, di sini beberapa produk itu dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pemakaian konsumennya. Sebagai konsumen dikelompokkan ke dalam kategori pemakai berat, pemakai sedang, dan pemakai ringan, atau juga bukan pemakai. Contohnya adalah pada perokok. Di sini perokok dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tersebut, perokok berat, perokok sedang, perokok ringan, atau bukan perokok. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa kalau perokok berat itu bisa menghabiskan berapa rokok dalam seharinya. Misalnya perokok berat bisa 2 pak dalam sehari. Lalu perokok sedang 1-2 pak, perokok ringan 1. Kalau bukan perokok tidak akan merokok sama sekali. Nah, informasi ini itu bisa digunakan oleh perusahaan rokok untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan mengarahkan usaha pemasarannya pada perokok berat atau perokok pemakaian berat. Fokus ke situ atau mungkin caranya adalah memproduksi lebih banyak rokok-rokok yang disukai oleh perokok berat karena perokok berat itu adalah pengkonsumsi rokok yang paling besar. Contoh seperti itu. Jadi data-data ini bisa digunakan untuk melancarkan usaha. Oke.
Selanjutnya, segmentasi perilaku yang kelima adalah segmentasi berdasarkan tingkat kesetiaan atau loyalitas. Nah, masyarakat atau konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesetiaannya terhadap suatu produk. Misalnya di sini ada 5 produk sampo gitu ya, A, B, C, D, dan E. Di sini masyarakat akan dibagi ke dalam 4 kelompok menurut status kesetiaannya. Misalnya, sangat setia, lalu kesetiaan yang terbagi, kesetiaan yang berpindah dan berganti-ganti. Nah, kalau sangat setia itu tuh kelompok yang pasti hanya akan memakai satu macam merek saja gitu. Kalau tadi contoh ini di sini adalah contohnya ada 5 merek sampo. Kalau misalnya kelompok yang sangat setia hanya memakai merek A saja terus. Nah, kalau kelompok yang kesetiaan terbagi itu bisa pakai A saja, kadang B gitu, kembali ke A, lalu ke B lagi, seperti itu. Nah, kalau kesetiaan yang berpindah itu pertama pakai A, habis itu ternyata dia nggak suka, terus dia berpindah jadi pakai B gitu. Kalau kesetiaan yang berganti-ganti ya dari A sampai E tadi dicobain random gitu, dicobain gonta-ganti kayak gitu. Nah, itu adalah kelompok segmentasi perilaku yang berdasarkan tingkat kesetiaannya. Oke, nah kenapa kita di sini harus mempelajari tentang segmentasi pasar? Di situ karena kita membutuhkan manfaat dari kita mengetahui tentang segmentasi pasar. Untuk apa kita harus mempelajarinya? Nah, di sini kita harus tahu kita itu tuh mau ngarah kemana. Kita itu tuh mau target pasar yang mana. Kita harus tahu semua itu kenapa? Karena kita akan membutuhkan keterangan atau informasi tentang pasar konsumen kita agar kita bisa mendesain produk yang lebih tepat bagi pasar sasaran kita. Lalu agar juga kita bisa melayani pasar dengan baik. Lalu juga agar kita bisa merancang strategi komunikasi yang lebih baik. Nah, contoh gini, kalau misalnya teman-teman di sini mungkin seringnya menggunakan jasa pengiriman ya, karena mungkin pengen kirim barang ke Indonesia atau mungkin pengen kirim uang ke Indonesia. Nah, untuk itu kalau misalnya ada misalnya orang yang pengen membuka sebuah jasa untuk membantu pengiriman, maka dia harus melihat pasarnya itu tuh apa yang dibutuhkan. Terus dia segmennya itu mana, segmen pasar yang mana yang mau dia ambil gitu. Di sini kan banyak teman-teman yang bekerja, mungkin bekerja di rumah tangga, ada yang bekerja di pabrik. Nah, mungkin antara mereka yang bekerja di pabrik dengan bekerja di rumah tangga punya sudut pandang sendiri tentang bagaimana kalau misalnya mereka menggunakan jasa pengiriman itu tuh yang enaknya buat mereka itu tuh yang seperti apa, itu mungkin berbeda. Nah, untuk itu bagi yang ingin membuka jasa, maka mereka harus tahu mereka itu mau fokus ke yang mana. Satu, setelah mereka tahu mereka mau fokus ke yang mana, maka mereka harus merancang apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi keinginan konsumen yang mereka tuju. Nah, kembali ke awal, tadi sebelum mereka tahu pasar mereka itu yang mana, kan mereka harus memilih. Nah, untuk kita bisa tahu memilih kita mau pasar yang mana, kita harus tahu tentang segmentasi pasar. Dimana tadi sudah kita pelajari banyak tentang segmentasi pasar, bisa segmentasi pasar karena geografi, karena demografi, karena psikologi, banyak macamnya. Nah, itu bisa dipilah. Itu terserah bagi yang mau membuka usaha, mau fokus di mana. Tapi yang pasti, mereka harus pertimbangkan. Kenapa kita fokus di sini? Itu pasti karena kita punya prediksi bahwa kalau kita fokus di situ, itu kita bisa mendapatkan penjualan yang banyak. Jadi walaupun itu terserah pada yang mau buka usaha, tapi bukan mereka terus akan macam-macam dalam memilih pasar mereka yang mana. Karena kalau macam-macam ya ujung-ujungnya mereka akan gagal memilih pasar. Kalau gagal memilih pasar, ujung-ujungnya mereka rugi.
Nah, begitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan belajar kedua. Itu adalah penentuan pasar sasaran. Tadi setelah kita tahu teorinya memilah-milah pasar, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan bagaimana tujuan pasar kita. Nah, di sini penentuan pasar itu tidak hanya menggunakan intuisi. Karena kalau hanya menggunakan intuisi tanpa kita mempelajari real market atau market realnya, atau gimana ya, atau pasar nyatanya, maka yang terjadi hanya kita membayangkan saja. Untuk itu, di sini kebutuhan pasar pada kenyataannya itu harus diketahui dan dicari tahu agar strategi pemasaran itu tuh bisa berhasil. Contohnya gini, misalnya kita itu adalah produsen penjual pembersih lantai. Dalam sudut pandang produsen, mereka menganggap bahwa kekentalan cairan itu adalah hal penting yang akan menarik konsumen. Karena kalau misalnya cairan itu kental, itu akan lebih disukai karena itu punya daya bunuh kuman yang lebih kuat. Itu adalah pendapat dari sisi produsen. Tapi di sini kalau misalnya produsen itu tidak mencari tahu atau tidak membuka pikirannya untuk mencari tahu kalau dalam sudut pandangnya konsumen itu seperti apa, maka dia akan tetap memproduksi seperti sudut pandangnya. Tapi di sini ternyata setelah dievaluasi diketahui bahwa konsumen itu tidak terlalu mementingkan apakah itu nanti cairan pembersih lantainya mau kental atau mau tidak kental, tapi mereka akan lebih tertarik pada variasi wanginya. Jadi kalau bagi konsumen, variasi wangi dari pembersih lantai itu lebih penting daripada dia kental atau enggaknya gitu. Untuk itu persepsi produsen harus diubah menyesuaikan persepsi konsumen agar dia bisa berhasil nanti setelah dia memproduksi produknya. Oke. Nah, dalam hal ini ada beberapa kriteria pemilihan segmen pasar. Segmen pasar itu harus bisa diakses, yang artinya segmen pasar yang dituju itu harus dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Misalnya, apabila ada pasar yang potensial untuk produk, contohnya produk X gitu ya, namun tempat mereka itu sulit dijangkau karena di daerah hutan, maka menghadapi hal seperti itu akan lebih baik kita memprioritaskan kepada pasar yang sama-sama membutuhkan produk X, tetapi tempatnya mereka itu mudah dijangkau dan jumlahnya signifikan. Jadi jangan kita, kalau misalnya kita mencari-cari, jangan mencari susah gitu aja. Ya kita mencari market yang kita bisa mudah untuk menjangkaunya. Kalau misalnya kita nggak mudah jangkaunya, kita bisa boros di transportation cost atau biaya transportasinya kita bisa membengkak gitu. Nah, untuk itu harus pasar yang kita pilih itu tuh harus dapat diakses atau mudah diakses. Nah, pasar yang kita pilih itu juga harus cukup besar. Contoh tadi untuk produk X itu, jika pasar itu sama-sama membutuhkan produk X, maka misalnya kita ada dua pasar nih, di kota A sama di kota B, kita punya produksi produk X gitu ya. Ternyata di kota A sama di kota B itu sama-sama membutuhkan produk X, tapi cukup besar di kota B, maka otomatis kita mendingan memilih pasar di kota B, karena di situ permintaan terhadap produk X itu lebih besar gitu. Terus pasar kita itu juga harus dapat diukur. Nah, di sini akan lebih baik pasar yang kita bidik untuk produk X itu dapat diukur, baik kuantitasnya, daya beli, dan juga profilnya. Kalau kita bisa menghitung dan mengukurnya, maka otomatis kita bisa mengevaluasi keuangan atau kemungkinan-kemungkinan penghasilan yang nanti bisa kita dapatkan. Lalu yang terakhir, kriteria pemilihan segmen pasar itu
harus sesuai dengan tujuan atau misi organisasi. Nah, di sini pasar sasaran tentunya harus sesuai dengan tujuan atau misi perusahaan. Contohnya universitas terbuka ini sendiri itu akan berfokus kepada sistem pendidikan jarak jauh. UT tentu tidak akan memfokuskan pada pendidikan konvensional atau tatap muka walaupun mampu menyelenggarakannya, karena UT punya segmen pasar, yaitu teman-teman yang punya waktu terbatas sehingga tidak bisa selalu harus bertatap muka setiap pertemuan kuliahnya. Maka untuk itu, UT itu adalah salah satu universitas yang memfasilitasi proses belajar mengajar dengan online. Karena mereka punya segmen pasar orang-orang yang waktunya sangat sibuk gitu. Oke. Setelah kita mengetahui kriteria segmen pasar yang bagus untuk kita pilih, maka kita akan masuk ke dalam memilih segmen pasar. Nah, dalam memilih segmen pasar, kita itu harus pilih segmen pasar yang mana yang kita mampu untuk bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan dalam segmen pasar yang kita pilih tersebut secara maksimal. Jadi, seperti tadi, kita carinya yang mudah aja, jangan yang susah. Kalau misalnya kita memilih segmen pasar, kita harus yakinkan dan pastikan bahwa segmen pasar yang kita pilih itu kita mampu untuk tangani, kita mampu untuk atasi. Gitu. Teman-teman, sebelumnya suara saya kedengeran kan ya? Semoga kedengeran. Saya tadi lupa belum tanya. Alhamdulillah. Takutnya nanti nggak denger, waduh sudah sekian lama kita berdiskusi. Oke, terima kasih Mbak Rikana. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah tadi habis kita tahu kriteria segmen pasar yang mau kita pilih, selanjutnya kita harus memilih. Dan bagaimana kita itu mau memilih segmen pasar kita? Kita pilih segmen pasar yang mana kita mampu untuk memenuhi kebutuhan di dalam segmen pasar itu. Nah, di sini menurut Kotler di tahun 2003 ada 5 pola pemilihan segmen pasar. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal. Pada pemilihan segmen pasar dengan konsentrasi segmen tunggal ini adalah pemilihan segmen pasar di mana pemasar dapat memilih sebuah segmen tunggal, yang mana dia hanya memilih satu tingkat konsumen saja. Misalnya, contoh perusahaan mobil Ferrari. Perusahaan mobil Ferrari itu merupakan salah satu contoh yang memilih segmen pasar tunggal. Kenapa? Karena dia hanya melayani konsumen yang tertarik pada mobil balap saja. Misal, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pola pemilihan segmen pasar yang spesialisasi selektif. Spesialisasi selektif di sini dia itu memproduksi beraneka ragam variasi, gimana istilahnya, beraneka ragam variasi produk, tapi satu jenis produk yang sama. Jadi saya ulangi lagi ya, spesialisasi selektif itu adalah kondisi pemilihan segmen pasar di mana pemasar itu memilih untuk bisa memenuhi segmen pasar di semua levelnya dengan dia menyesuaikan produk yang dia produksi agar mampu untuk menjangkau masing-masing tingkat level segmennya. Contoh produk rokok. Sampurna itu punya rokok merek Email, punya rokok merek Jisamsu,
punya rokok lagi merek Sampurna Hijau. Nah, itu kalau misalnya mereka kan punya mereka produknya rokok, tapi di situ mereka selektif. Untuk satu produk rokok ini, mereka pengen menjangkau semua level pengguna rokok. Jadi yang misalnya dia memilih untuk rokok yang bernikotin rendah, maka dia produksi e-mile. Itu dia membidik pasar yang peminat rokok tapi bernikotin rendah. Mereka si Sampurna produksi e-mile. Lalu Sampurna juga ingin membidik perokok yang menginginkan sensasi rokok kretek sejati dengan harga premium. Dia keluarkanlah Jisamsu. Lalu mereka pun juga melihat adanya segmen pasar yang pengen rokok kretek tapi harganya relatif murah. Maka dia keluarkanlah Sampurna Hijau. Nah, di sini itu si Sampurna itu membidik segmen perokok dari banyak levelnya. Level yang dari nikotin rendah, lalu habis itu kretek dengan kretek sejati yang mahal, lalu juga kretek yang murah gitu. Nah, itu contoh dari spesialisasi selektif. Nah, kalau spesialisasi produk itu dia memproduksi sebuah produk tertentu yang mana produknya itu tuh gimana istilahnya ya? Kalau rokok itu tadi kan produknya ya cuma satu jenis rokok tapi variasinya macam-macam. Nah, kalau spesialisasi produk itu misalnya kamu spesialisasi di sini contohnya misalnya kamu spesialisasi alat berat. Alat berat itu kan bisa mesin-mesin dan kawan-kawan. Tapi mesin-mesin yang dipakai untuk perusahaan kontraktor itu pasti akan berbeda dengan mesin-mesin yang dipakai untuk perusahaan kayu atau juga untuk perusahaan yang menyewa alat berat. Nah, tapi itu kalau misalnya segmen pasar kita adalah untuk produk yang menjual alat berat, maka kita itu sediakan semua alat berat yang sesuai dengan alat berat yang bisa dipakai di kontraktor atau yang bisa dipakai di perusahaan kayu atau juga yang bisa dipakai untuk penyewaan alat berat. Sebentar, saya cas dulu ya. Ini loket. Mohon maaf sedikit lama. Oke, terima kasih. Nah, lalu untuk pemilihan segmen pasar yang keempat adalah spesialisasi pasar. Kalau spesialisasi pasar ini, pemasar berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pasar tertentu. Misalnya perusahaan melayani berbagai kebutuhan rumah sakit dengan menyediakan produk stetoskop, alat suntik, alat bedah, dan segala macamnya. Jadi, semua kebutuhan di rumah sakit itu kan macam-macam. Misalnya, kebutuhan kasurnya, kebutuhan tempat tidurnya, ya udah dia bisa memproduksi semua itu. Produknya macam-macam. Tapi khusus untuk satu jenis market, gitu. Lalu, yang kelima adalah menggarap seluruh pasar. Nah, dalam hal ini pemasar itu harus
Dalam hal ini pemasar itu bermaksud melayani semua kelompok segmen dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Nah, sebagai contohnya di sini perusahaan Unilever itu kan dia punya banyak produk ya. Di sini perusahaan Unilever itu termasuk salah satu yang berusaha untuk menggarap seluruh pasar. Dia berusaha untuk menjangkau semua pengguna pasta gigi dengan menciptakan berbagai ragam pasta gigi. Nah, di sini untuk bisa menggarap semua pasar, itu ada dua cara yang perlu dilakukan. Satu adalah undifferentiated marketing atau pemasaran yang tidak membedakan. Di sini contohnya adalah pertama, produsen mie instan itu pada awalnya hanya produksi satu jenis mie instan. Satu jenis yang harus direbus, yang harus masaknya direbus. Nah, lalu setelahnya itu cara yang bisa dikerjakan untuk menggarap seluruh pasar adalah differentiated marketing, yaitu kita harus membedakan, harus membuat sebuah perbedaan di situ. Dalam differentiated marketing ini, pemasar harus merancang program pemasaran yang berbeda-beda di antara segmen-segmen yang ada. Nah, contohnya kalau tadi itu produksi mie, kalau pertama itu mereka memproduksi satu jenis mie, maka selanjutnya mereka itu harus bisa memproduksi jenis mie yang beragam dari mie instan itu. Misalnya mie yang harus direbus pakai kompor, yang kedua lagi misalnya kayak pop mie itu cup gitu ya, cup noodle. Nah, berikut juga mereka harus bisa punya variasi rasanya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, ini adalah gambaran tentang 5 pemilihan segmen pasar itu. Pertama adalah konsentrasi segmen pasar tunggal. Itu dia hanya fokus pada satu produk dan satu market. Kalau spesialisasi selektif, itu tuh produknya sejenis, tapi variasi produknya banyak. Bisa tadi seperti Email, Jusamsu, dan Sampurna Hijau. Produknya kan macam-macam, produknya beragam variasinya. Dan itu dipakai untuk bisa menjangkau market yang juga beragam pula. Gitu. Lalu kalau yang spesialisasi produk itu, dia punya satu jenis produk saja. Produk alat berat misalnya. Tapi di situ produk alat beratnya itu dia sesuaikan, bisa menjangkau semua market yang dia tuju. Tapi di sini dia tidak perlu apa ya istilahnya, produknya alat berat. Dia tidak perlu untuk memvariasikan produknya seperti yang rokok tadi ya. Dia tetap alat berat, nggak ada bedanya gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi dia itu di sini bisa melayani lebih dari satu market. Itu yang namanya spesialisasi produk. Kalau spesialisasi pasar, ini adalah perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk bisa menjangkau satu pasar khusus yang dia tuju. Misalnya kayak rumah sakit. Perusahaan yang bersedia untuk menyediakan semua kebutuhan rumah sakit. Itu contohnya dari spesialisasi pasar. Lalu kalau menggarap seluruh pasar, ini adalah dia ingin punya semua macam produk dari produk tertentu dan dia ingin dan dia ingin juga menjangkau semua pasar yang ada di situ. Caranya dengan undifferentiated market dan differentiated market. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk macam-macam pasar sasaran. Ada dua macam pasar sasaran di sini. Satu, pasar sasaran jangka pendek dengan pasar sasaran masa depan. Nah, pasar sasaran jangka pendek ini adalah pasar yang menjadi fokus saat ini. Kalau pasar sasaran masa depan adalah pasar potensial di masa depan
yang saat ini belum terlihat potensial karena masalah waktu. Gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah pasar sasaran primer dan pasar sasaran sekunder. Pasar sasaran primer itu merupakan pasar yang menjadi fokus utama organisasi. Kalau sasaran sekunder itu bukan menjadi fokus utama, tapi dia berpotensi menjadi pasar. Jadi pun dia harus difikirkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di kegiatan belajar ketiga, kita akan belajar tentang masalah positioning. Positioning ini lebih ke brand ya. Positioning produk kita di pikiran konsumen. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Di sini positioning itu yang tadi kita bilang adalah bagaimana kita bisa menempatkan produk kita di pikiran konsumen. Nah, kenapa kita perlu untuk memikirkan positioning? Karena pada dasarnya atau yang sebenarnya, pemasaran itu bukanlah pertarungan produk, tapi adalah pertarungan persepsi. Misalnya kalau di sini, kita tahu misalnya sepatu-sepatu sport itu kan dia punya banyak merek. Ada Adidas, ada Nike, misalnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya yang menang di mana ya sama mereka. Tapi mereka itu lebih menang dari sepatu sport yang lain, yang mungkin kurang terlalu dikenal. Nah, itu kenapa mereka bisa menang? Itu sebenarnya tidak hanya masalah produk mereka yang bagus, tapi mereka itu sudah memberikan image yang bagus juga di konsumen. Jadi konsumen bisa itu karena masalah, oh iya, sudah pasti percaya gitu loh, kalau misalnya produk ini tuh pasti bagus gitu. Walaupun mungkin ada juga yang nggak bagus, mungkin kena rejectnya gitu. Tapi pasti dia nggak akan nyalahin mereknya, tapi pasti dia akan nyalahin, mungkin aku kena yang dapat produk rejectnya, mungkin seperti itu. Itu karena mereka sudah punya persepsi bahwa produk itu adalah produk yang bagus, berkualitas, dan nyaman. Nah, untuk itu, yang harus kita pikirkan di sini adalah membuat konsumen itu memiliki persepsi yang baik terhadap produk kita, agar dia sudah pasti percaya terhadap produk kita. Nah, kenapa kita perlu untuk memikirkan persepsi konsumen terhadap sebuah produk? Karena perilaku manusia itu lebih dikuasai oleh kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap benar daripada realita yang melekat pada suatu produk tersebut. Oleh karena itu, pemasar itu harus pandai untuk bermain persepsi, yaitu membuat konsumen memiliki persepsi positif terhadap produk mereka. Di sini, persepsi manusia tentang suatu produk itu ada 4. Yang pertama adalah pelanggan tidak pernah memahami produk sebagaimana produsen. Nah, dalam hal ini, produsen itu sangat memahami tentang suatu produk yang dibuatnya. Namun tidak demikian halnya dengan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran cerdas bagaimana agar pasar itu memahami produk yang kita tawarkan. Dalam hal ini diperlukan kesabaran kepada produsen karena mengubah perilaku persepsi tentang suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah. Jadi kita harus tahu tentang satu poin ini, bahwa pelanggan itu tidak pernah memahami produk sebagaimana produsen. Jadi karena itulah persepsi itu sangat penting. Sekali pelanggan udah bilang fine gitu ya di benaknya gitu, kalau produk ini itu adalah bagus, maka dia sudah tidak akan ngecek-ngecek lagi, dia pasti akan percaya. Nah, itu kalau sudah, tapi kalau belum, kan susah kita.
Nah, untuk itu kita harus berusaha untuk membuat mereka itu bisa punya persepsi positif pada produk kita. Lalu, tentang persepsi manusia tentang suatu produk, itu adalah konsumen akan menilai produk dengan cara mereka sendiri. Itu yang harus diketahui oleh produsen adalah dua fakta ini. Satu tadi, pelanggan tidak pernah memahami produk sebagaimana produsen, dan konsumen akan menilai produk dengan cara mereka sendiri. Nah, untuk poin yang kedua ini, dengan terbatasnya pengetahuan konsumen tentang suatu produk, maka mereka menilai suatu produk itu berdasarkan persepsi mereka sendiri. Misalnya, dalam suatu penerbangan, seseorang memergoki adanya bercak noda di meja dia. Akibat peristiwa tersebut, dalam benak dia akan muncul persepsi bahwa dalam perawatan mesin pun perusahaan penerbangan tersebut juga jorok gitu. Bagi penumpang pesawat, meja tersebut merupakan atribut yang menonjol karena letaknya tepat di depan mata sepanjang perjalanan penerbangan. Nah, jadi di sini gara-gara hal itu konsumen bisa punya persepsi, ya ampun, seperti ini saja tuh loh, nggak diurusin gitu lah, terus gimana yang lain-lain gitu. Maka dari itu kita harus berikan apa ya, first impression atau uh, impresi pertama yang bagus ke konsumen. Lalu yang ketiga, persepsi konsumen akan tertuju pada manfaat produk yang sering sekali samar. Nah, di sini persepsi konsumen seringkali terasa tidak rasional. Mengapa demikian? Hal ini tidak lain karena mereka lebih menaruh perhatian pada keinginan atau manfaat yang diperoleh dari produk tersebut daripada esensi realitas dari produk itu sendiri. Lagi ke merek ya. Misalnya, Anda membeli arloji merek Rolex yang harganya jutaan rupiah. Tentunya Anda tidak membeli untuk sekedar penunjuk waktu, namun tentu ada motif lain yang jauh lebih penting, misalnya gengsi. Nah, ini pun juga kita harus tahu. Jadi sebenarnya persepsi konsumen tentang manfaat produk itu masih sedikit samar. Gitu. Lalu selanjutnya, hal yang perlu kita tahu dari kenyataan yang ada dalam persepsi konsumen adalah persepsi pelanggan itu tidak selalu didasari kesadaran. Seperti apa ini? Di sini perilaku manusia itu seringkali didorong oleh bawah sadar mereka. Demikian halnya persepsi mereka terhadap suatu produk. Produk yang sama ketika diposisikan berbeda, maka akan menghasilkan respon yang berbeda pula. Contohnya, produk farmasi merek Supertin dulu diposisikan seperti vitamin dan hasilnya kurang mengena. Namun begitu diiklankan sebagai obat yang bisa menghasilkan keloyoan, yang bisa menghilangkan keloyoan, maka hasilnya lebih bagus. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat iklan-iklan di televisi, itu adalah bagaimana mereka itu mau membangun sebuah persepsi tentang produk yang mereka tawarkan ke konsumen. Misalnya kayak Sprite, ku tahu yang ku mau, seperti itu. Seolah Sprite itu pengen menyampaikan bahwa kamu minumlah Sprite, kamu pasti suka, karena Sprite itu tahu kamu maunya seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu, kita harus bisa yang namanya bermain persepsi. Bagaimana kita bisa mengarahkan persepsi konsumen pada persepsi yang ingin kita anggap konsumen berpikir seperti itu terhadap produk kita. Gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk melakukan positioning atau membangun persepsi pada pikiran konsumen. Karena persepsi itu sangat penting, lebih dari juga produk itu sendiri.
Nah, lalu di sini kita akan bahas tentang spekulasi. Tidak. Persepsi itu kan sudut pandang. Kalau spekulasi itu kayak coba-coba. Persepsi itu, ya, persepsi itu sudut pandang. Jadi kayak, kalau misalnya mbaknya mau beli apa ya, sepatunya mbaknya, bukan sepatu, apa ya, bisa sepatu, bisa baju, itu mungkin kan, kalau misalnya di sini kalau saya bilang net, pasti teman-teman kan udah pada kenal ya sama net gitu. Nah, kalau misalnya beli baju mesti akan milih ke, yaudah deh ke net gitu. Kenapa? Karena persepsinya tentang net itu sudah pasti bagus, nyaman, terus habis itu enak, mungkin awet juga, dan fashionable juga gitu. Nah, seperti itulah persepsi. Tapi kalau spekulasi coba-coba. Oke. Nah, lalu di sini kita akan belajar tentang pengertian positioning. Apa itu positioning? Positioning itu adalah apa yang kita kerjakan pada benak konsumen. Jadi bagaimana kita membuat image konsumen terhadap produk kita. Jadi mempositioningkan suatu produk itu berarti kita sedang memposisikan produk kita itu ke dalam pikiran atau benak konsumen. Nah, di sini ada banyak sekali pengertian tentang positioning. Di sini menurut Alris et al. Atau Alris dan teman-temannya di tahun 2003, mereka menyatakan positioning itu adalah tindakan untuk menentukan posisi khusus dan bernilai dalam benak konsumen yang menjadi sasaran. Lalu, pengertian yang kedua adalah positioning itu adalah tindakan pemasaran untuk maaf untuk menciptakan suatu persepsi khusus terhadap suatu produk ke dalam benak konsumen sehingga produk tersebut terkesan unik dibandingkan pesaingnya. Misalnya gini, kalau misalnya kita lihat produk mobil, persepsi kita terhadap Toyota Kijang dengan Toyota Starlet itu pasti berbeda kan? Itu pasti berbeda. Kalau misalnya kita lihat Toyota Kijang sama Toyota Starlet, pasti yang ada di pikiran kita itu pasti berbeda. Walaupun padahal mereka itu tuh keluaran dari Toyota, sama-sama Toyota. Seperti itu. Nah, di sini kita harus tahu bahwa positioning itu adalah sebuah janji. Sebuah janji yang konsumen berikan kepada sebuah janji yang produsen berikan kepada konsumen. Nah, sebuah janji itu bagusnya kan kalau ditepati biar nggak PHP. Nah, gimana caranya untuk menepati janji kita atau image yang kita bangun ke konsumen itu agar itu memang benar-benar masuk dan akan bertahan lama? Maka kita membutuhkan yang namanya diferensiasi, yang merupakan pemenuhan terhadap janji tersebut. Jadi, kalau misalnya kita bilang positioning, itu kita lagi bergerak di masalah psikologisnya konsumen. Terus, kita kan nggak hanya bergerak di psikologisnya, karena kita harus benar-benar membuktikan bahwa apa yang kita bilang itu pasti akan dipenuhi. Maka dia akan percaya dan dia pasti akan istilahnya akan menjaga kepercayaan itu terhadap produk kita. Untuk itu kita nggak boleh PHP. Nah, di sini makanya setelah kita melakukan positioning, kita harus melakukan diferensiasi agar kita bisa memenuhi janji kita. Seperti apa itu diferensiasi? Tadi sudah dibilangin kan di depan bahwa diferensiasi itu membuat produk berbeda sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, contohnya itu di sini adalah sebagai berikut. Persepsi yang ingin kita bentuk dalam positioning itu
harus harus dibuat realnya atau kenyataannya agar itu terbukti dalam bentuk fisik bahwa apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita janjikan itu terbukti atau kita penuhi. Contoh seperti itu. Oke ya. Jadi misalnya kita produksi apa ya ini ya, baju, misalnya ini lagi musim dingin nih ya, kita mau produksi coat gitu, kita bilangnya coat kita itu nyaman, hangat, mudah dilipat, terus enteng, wrinkles gitu, tapi pun juga bisa memberikan kita kehangatan. Ya buktikan apa yang kita janjikan itu dengan produk nyatanya agar konsumen itu percaya. Dan kalau mereka percaya, mereka pasti akan setia. Nah, seperti itu. Itu pentingnya positioning dan juga pentingnya kita nanti mewujudkan janji kita di positioning itu. Nah, di sini strategi positioning ada bermacam-macam. Yang pertama adalah positioning berdasarkan ciri-ciri khusus. Positioning berdasarkan ciri-ciri khusus ini mengaitkan suatu produk berdasarkan atribut atau karakteristik spesifik yang ada pada produk tersebut. Misalnya rumah sakit khusus tulang gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia kita tahu rumah sakit khusus tulang itu adanya di Solo. Lalu rumah sakit khusus mata itu ada di Jogja salah satunya. Yang saya tahu. Tapi mungkin kalau misalnya ada di tempat lain juga, itu juga bisa. Tapi di sini yang saya tahu itu kalau khusus tulang itu ada di Solo, khusus mata ada di Jogja. Nah, di situ kan dia itu tuh menciptakan persepsi pada konsumen bahwa kalau misalnya kamu ada masalah di tulang, oke, kamu pergi aja ke Solo untuk apa namanya, untuk berobat gitu. Karena di sana ada rumah sakit khusus tulang. Lalu kalau misalnya di Jogja ada rumah sakit khusus mata. Mbak Jueria, selamat datang. Lalu yang kedua adalah positioning berdasarkan manfaat. Nah, dalam hal ini, pemasar itu menonjolkan manfaat produknya bagi konsumen. Nah, banyak pemasar menempuh strategi positioning dengan cara menonjolkan manfaat produknya. Misalnya di sini, pasta gigi kan ada macam-macam itu manfaatnya. Salah satunya adalah untuk pasta gigi sensitif, khusus untuk masalah yang gigi sensitif. Contoh seperti itu. Jadi, ya di situ produsen itu berusaha membuat bagaimana apa yang dia produksi itu tuh bisa menggait gitu ya, menggait hati para konsumennya. Masih Mbak, masih ada Mbak. Sip. Selamat datang Mbak. Oke, lalu yang ketiga adalah strategi positioning berdasarkan kategori pemakai. Nah, untuk berdasarkan kategori pemakai ini, pemasar memposisikan produknya untuk khalayak tertentu. Misalnya, kita lihat ya di iklan kan biasanya itu Sido muncul mempromosikan jamu tolak anginnya. Jamu tolak angin sebagai jamu pilihan orang-orang pintar. Seperti itu. Nah, lalu untuk strategi yang keempat adalah positioning berdasarkan posisi melawan pesaing tertentu. Nah, kalau posisi melawan pesaing tertentu, namanya positioning itu biasanya disampaikan dengan iklan ya. Tapi kalau di Indonesia kan kode etiknya, mungkin tidak hanya di Indonesia, di mana-mana kode etiknya saat kita mau promosi kita nggak boleh membandingkan dengan yang lain. Atau kita membaguskan produk kita menjelekkan produk lain. Itu nggak ada. Jadi selama ini positioning berdasarkan posisi melawan pesaing tertentu yang sangat jelas itu masih pada realisasinya masih belum banyak terlihat kenyataannya karena
ada peraturan, kita nggak boleh menjatuhkan pesaing kita di misalnya kayak di iklan, seperti itu tidak boleh. Jadi prakteknya untuk strategi positioning yang keempat ini belum banyak ada prakteknya. Lalu strategi positioning yang kelima adalah positioning berdasarkan disosiasi kelas produk. Nah, dalam hal ini, suatu produk itu diposisikan menjadi kelas produk lain dari yang sebenarnya. Oke. Di sini misalnya ya, contohnya itu mentega simas. Mentega simas itu dipersepsikan, pernah dia itu dipersepsikan dalam iklannya itu sebagai mentega yang bisa jadi minyak goreng. Nah, ini itu berarti itu mentega simas diposisikan untuk kelas produk yang berbeda, yaitu sebagai minyak goreng. Tapi bukan berarti mentega yang lain itu juga nggak bisa dijadiin minyak goreng, bisa saja gitu. Tapi umumnya mentega kadang dipakai untuk makan roti gitu kan ya. Oh iya, saya tahu Mbak Fevi di Indo. Baliknya kapan ya Mbak Yo? Pas TTM tatap muka tanggal 10 April bisa datang kan ya? Soalnya kita kan ada tugas presentasi. Nanti ada. Oh, sip sip. Alhamdulillah kalau misalnya sudah pada balik. Nanti kita biasa rekap, akan ada misalnya kayak tugas pengganti untuk absen seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Mm-mm. Oke. Nah, itu tadi kita sudah sampai di strategi positioning. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan jika kita salah melakukan positioning? Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukan repositioning. Jadi, jika positioning yang ditetapkan itu sudah tidak tepat lagi atau mungkin salah, maka yang harus kita lakukan adalah merubah positioning atau itu biasa disebut repositioning. Nah, di mana di sini repositioning itu digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup produk dan untuk mengoreksi kesalahan positioning sebelumnya. Kalau misalnya kita bertanya, kapan kita melakukan repositioning? Nah, kita itu harus melakukan repositioning saat satu, selera atau kesukaan konsumen itu sudah berubah. Kita tidak bisa tidak mengikuti atau kayak kekeh gitu ya, seperti cara mass production yang statis atau tidak dinamis, kekeh pada saat ini saja, itu nggak bisa. Karena kalau kayak gitu kita nggak akan berkembang. Nah, di sini kita harus melakukan repositioning saat selera atau kesukaan konsumen itu berubah. Lalu kita harus melakukan repositioning saat terdapat pesaing yang masuk dan produknya diposisikan berdampingan dengan produk kita. Kalau misalnya teman-teman mempelajari masalah, bukan mempelajari, kalau misalnya teman-teman mengikuti tentang apa namanya, tentang dunianya ponsel. Dulu kan pada saat zaman dulu sekali itu saat Nokia masih jaya Nokia, tapi sekarang Nokia udah nggak ada, udah ganti ke Samsung misalnya kayak gitu. Itu satu, perubahan selera konsumen, terus juga masuknya pesaing. Itu kalau misalnya Nokia tidak mengikuti bagaimana dia memposisikan, ya bisa kalah. Untuk itu kita harus tahu bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Jangan kita kayak kekeh nggak ngikutin gara-gara nggak mau masa ngikutin dia lah. Tapi kalau misalnya itu memang yang dibutuhkan konsumen dan kalau kita nggak ngikutin, yo kita pasti akan kalah seperti itu. Atau kita harus melakukan repositioning saat ditemukan adanya kelompok pasar baru yang potensial.
Nah, ini kelompok pasar baru yang potensial itu contoh seperti Android itu. Kan kalau zaman dulu kita operasinya Nokia bukan yang Android seperti itu, terus ada Android. Nah, kita harus harus mau berubah ke situ. Dulu sebelum ada Android, BlackBerry dulu, ding. BlackBerry, habis itu masuk ke Android seperti itu. Nah, atau yang terakhir adalah kita melakukan repositioning saat terjadi kesalahan positioning sebelumnya. Oke. Alhamdulillah seperti itu. Untuk modul 7 sudah selesai. Nanti untuk minggu depan kita libur, terus kita masuk lagi untuk pertemuan ke-7, itu insya Allah tanggal 8 April. Nanti pas liburan mungkin dibaca-baca tentang modul-modul yang teori ya, karena kan modul teori itu banyak sekali, jadi dibaca aja sama latihan-latihan, apa, latihan-latihan yang ada di modul. Karena saya sempat dengar kalau misalnya soal ujian biasanya berdasarkan dari modul. Karena ya modul kan juga dari pusat, jadi mereka pasti akan fokusnya ke modul. Maka belajar saja dari modul nanti untuk bisa menghadapi ujian dari pusat. Oke, nah dari sini kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, oke Mbak Muci, saya tunggu. Oh, alhamdulillah. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan siap-siap untuk kuliah yang nanti malamnya jam 9 ya, teman-teman. Semangat terus. Kuliah terus no hari ini. Oke. Iya, semangat 45. Ini golongan 45 ya, untuk semangatnya loh ya. Sambil minum kopi, Mbak. Tapi kopinya yang sehat. Oke. Terima kasih teman-teman nggih atas kesediaannya hadir di kuliah pengganti ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari kali ini untuk apa yang dijalani pada realisasinya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.